Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dikit gini, gua kan bilang teman-teman yang mau support Edis TV, teman-teman bisa support saya di sini, tahu nggak? Iya. Tahu nggak? Yang support saya, Sedekah itu tidak melihat orangnya, tapi melihat bagaimana Oh, orang. salah, bukan itu. Sedekah itu bukan itu, bro. Jelaskan dulu. namanya siapa? Namanya siapa? Sebentar, namanya siapa? Muhammad. Oke, Muhammad. Sedekah itu tidak mesti harus kepada orang muslim, orang yang miskin yang Gue membutuhkan. yakin yang support saya yang namanya Muhammad itu udah keluar dari Islam. Itu kan framing lu. Udah keluar dari Itu Islam, framing lu. mustahil kalau ada Islam mau support Ya saya. udah, itu kan framing lu. Enggak, gue serius. Maunya lu. Seperti tadi ya, Nur Belum misalnya apa-apa udah tadi kayak namanya gitu. Nur Hasan Belum kan? apa-apa udah gue jawab. Enggak, Semua gue bisa jawab jadi, pertanyaan lu. bisa jadi Nur apa-apa Hasan sudah itu jawab. salah kirim. Gini bro, Belum apa-apa sudah bisa jadi terjawab Nur semua Hasan itu omongan salah lu. kirim. Tapi kalau dia kirim ke bank, Belum nggak apa-apa mungkin udah salah kirim. terjawab. Oh. Udah terjawab. Udah terjawab omongan lu semuanya. Jadi apa? Gimana? Oke, ayo kita mulai. Sekarang Silakan, apa? yuk. Nah, apa? Tadi gue baru bangun. Gue ngeliat live lu. Lu bilang Pakai waktu dulu hilang. ya, pakai waktu lah. Mana waktunya ini? Santai, jangan dulu, santai aja, santai. Kasih waktu lah, yuk. Santai. Biar kita nggak anu ya, silakan. Terima aja. Ntar Diterima Iya, aja. pengen banget. Kenapa lu? Kenapa lu ketawa? Kenapa? Masalahnya gini. Kenapa? Masalahnya Kenapa? mic gua, mic Iya. gua ini ketimpa sama mic lu yang gede itu. Lo jelas Masalahnya kayak mahal, gila begini. Lo 6 juta ini gila. Lo menyamain itu ya sekedar kutil. Ya makanya itu. Ya udah makanya, ya udah nikmatin aja. Ini loh. Ya udah nikmatin. Mic gua Ya masih udah, kayak iya. begini, makanya kalau nggak pakai Jelas. waktu gua kalah. Kemana paus itu? Makanya lu jangan main slot. Buat bantuin bayar kontrakan rumah di sini. Jangan main slot. Lu bayar kalau dapat duit lu bayar. Bayar kontrakan Jangan di main sini. slot. Lu tahu nggak berapa bayar kontrakan di sini sebulan? Berapa? $600. Ya. Lu tahu nggak lu di mana? Udahlah. Di mana apanya? Lu tahu nggak lu di mana? Gua di mana? Ya. Silakan. Bank BRI yang lu pasang, kepala cabangnya kakak ipar gua. Oh, mereka sudah mulai ini nih. Melakukan profiling. Udahlah. Lanjut diskusi. Udah, gua masih punya ini. Cuman udahlah, udah ya. Kita langsung ngomong aja. Oke, kita langsung ngomong aja. Enggak gini. Gua mau ngomong serius ini ya. Gua mau ngomong serius. Udah selesai. Udah, Ini mau lanjut gini. mau waktu enggak? Lu mau dapat poin enggak? Lu mau dapat poin enggak? Oke, ayo pakai waktu. Ayo. Oke, gitu dong. Lu mah kayak gitu. Ayo. Gini. Silakan. Ketika lu mengatakan Terima dulu waktunya, waktu. Gini. 5 menit waktu. Dulu. Katanya tadi pakai waktu. Waktu. Oke, gua akan terima. Gini. Silakan. 5 menit waktu lu menjawab, jelaskan ilah dari versi lu. Iya, silakan. Nyalain Oke, kamera dari dulu. versi lu. Jangan masuk dulu ke Nabi nyalain Muhammad. Waktu Jangan nyalain. masuk ke Islam dulu, oke? Dengar ya, Nyalain jangan waktu masuk dulu, Islam nyalain dulu. waktu dulu. Oke. Versi Islam dari versi ilah dari versinya Edis. Nanti saya dari versi agama saya, selanjutnya dari versi agamamu. Versi ilah itu dari agamamu apa? Pengetahuanmu. Silakan. Kan masih waktumu. Masih waktumu. Enggak, waktu ini buat kamu menjawab, saya cuma menanya kan, karena gue bangun, gue langsung lihat live lu bahas tentang ilahmu itu Muhammad. Nah gue, kok ilah Muhammad, kok ilah gitu kan, kok Nabi Iya, Muhammad itu ilah. ada yang mengakui, bro. Namanya Ustadz Ya, Asmadi Bunte. saya tidak mempedulikan siapa yang mengakui. Cuman di sini, mari kita diskusi. Saya mau tahu versi dari dirimu. Baik. Ilah itu dari dirimu. 4 menit dimulai dari sekarang. Saya bukakan ya. Misalnya apa yang tertulis di dalam Filipi 3 ayat yang ke-9. Nah, lu kemana ini? Jangan ngilang, bro. Lagi jelasin jangan ngilang. Lagi ngudut. Elah, gue baru bangun ini. Sarapan gue kopi. Oke. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka.
Jadi di dalam Filipi 3 ayat 19, kata Tuhan di sini dihubungkan dengan perut. Nah, kalau kita cek bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, kata Tuhan di situ, bahasa Ibraninya adalah theos, ya. Theos. Kata theos atau Tuhan atau ilah itu dihubungkan dengan perut. Ya. Jadi, kenapa di sini dikatakan bahwa kesudahan mereka ialah kebinasaan dan Tuhan mereka ialah perut mereka? Maksudnya begini. Ilah, theos, atau dalam bahasa Indonesianya sering diterjemahkan menjadi Tuhan, adalah sesuatu yang kepadanya kamu mengabdi dan mengabdikan dirimu dan menaklukkan dirimu. Jadi banyak orang-orang yang hidupnya itu untuk perut. Demi perut dia rela berbuat apa saja. Makanya dia turuti keinginan perutnya itu. Nah, untuk berbicara dalam skala yang besar, sebenarnya apapun bisa menjadi ilah, bisa menjadi theos, bisa menjadi Tuhan bagi seseorang. Jika dia hidup dalam satu keadaan dikendalikan oleh sesuatu tersebut. Misalnya orang yang dia misalnya korupsi, ya, kemudian apalagi menipu, ya, apalagi mencuri, ya kan, mengambil hak orang lain, merampas orang lain, memeras dan lain sebagainya. Orang tersebut di dalam kacamata Bible sesungguhnya adalah orang yang telah menaklukkan diri kepada kehendak-kehendak iblis. Makanya secara tidak sadar orang tersebut sebenarnya telah menjadikan iblis itu sebagai Tuhannya. Nah, ketika ada orang mencoba melempari Yesus dengan batu, ketika Yesus mengatakan sesuatu, Yesus berkata kepada mereka begini, "Tuh kesalahan apa yang telah kuperbuat sehingga engkau hendak melempari aku dengan batu?" Ya kan? Nah, lalu apa kata Yesus? "Kamu ingin membinasakan aku karena apa? Karena kamu menuruti kehendak-kehendak Bapamu." Karena iblis itu ya pada dasarnya adalah sang pembinasa. Nah, makanya teman-teman, ketika kamu melakukan keinginan-keinginan iblis, ketika kamu takluk kepada keinginan-keinginan iblis itu, sesungguhnya yang menjadi Tuhanmu itu adalah iblis itu. Yang menjadi ilahmu, yang menjadi sesuatu otoritas yang mengendalikan kamu. Nah, itu penjelasan saya tentang kata ilah. Silakan. Mantap, gitu dong. Kan enak diskusi. Walaupun gimana diskusinya, minimal lu bisa memperjelaskan sesuatu di dalam agamamu dari versimu. Masalah itu masuk akal atau tidak kan biarkan audiens yang membaca, audiens yang melihat. Itu baru diskusi. Gitu, lama-lama udah mulai pinter lu saya ajarin. Bagus kayak gitu. Lu Ini suruh jelasin dari menjelaskan versi ilah agama. versimu ini lari kemana-mana. Ya enggak, aku akan pinta. Nanti kan habisin dulu waktunya 31 detik. Kan gitu. Oke, baik, berarti Baru nanti gantian gua. saya bertanya, kamu 5 menit menjelaskan ya. Gantian kan? Betul. Oh, Iya, gitu. sekarang Tumben TikTok lo aja. berani. Enak nggak? Tapi enak nggak lu rasakan? Enak nggak lu rasakan? Selama jelaskan ganti-gantian nggak apa-apa, soalnya mic iya. saya begini. Iya, tahu gua. Makanya lu berhenti main slot. Itu saran gua. Gak ada gitu main slot. Lu gak bakalan bisa, Edis. Gak bakalan lu bisa menang. Jangan ngarep bisa kaya karena slot, jangan. Saya heran sama kalian ini ya. Saya heran sama Kenapa kalian. sih? Ini. Oke, Kerjanya nanya, gua fitnah, nanya. dengki, iri, benci. Nanya. Oke, Nanya. baik. Kasih waktu lagi. Kasih waktu lagi ya. Ya. Baik. Hilang. Oke. Iya, teman-teman sekalian ya. Saya tadi sudah menjelaskan definisi ilah. Oke. Definisi ilah. Seorang ustadz namanya Asmadi Munte, ustadz dari Sumatera Utara, mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah ilahnya orang Islam. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu, tolong jelaskan definisi ilah menurut surat Al-Jathiyah nomor yang ke-23 yang berbunyi, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kata Tuhan di sini bahasa Arabnya adalah ilah. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah. Menurut ayat ini,
Tolong jelaskan kepada saya apa pengertian ilah atau di dalam terjemahannya Tuhan. Silakan. Oke, terima kasih. Kita sudah tahu sama-sama bahwasanya sudah sering ditanyakan oleh Edis tentang versi ilah di dalam surat Al-Jazziyah. Saya jelaskan kepada kamu ya Edis ya, pemahaman tentang di situ adalah di mana orang yang tidak mempedulikan akal yang namanya Tuhan itu seperti apa esensinya. Sama seperti dijelaskan bahwasanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu untuk orang-orang di dalam surah yang kamu sebutkan itu untuk orang-orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Mentuhankan hawa nafsunya. Yang ditanya bukan orang-orang, pengertian ilah. Yang ditanya bukan orang-orang. Santai, belum, santai. Silakan. Santai. Nah, orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya adalah orang-orang yang terlalu peduli, yang tidak mempedulikan bagaimana pencipta alam semesta ini sudah memberikan sesuatu di muka bumi ini, tapi dia tidak pernah bersujud, dia tidak pernah melakukan akan hal itu. Lalu apa? Dia hanya menuhankan hawa nafsunya. Ilah di dalam Islam itu adalah Tuhan, sesembahan. Sesembahan itu adalah sesuatu, nih lu santai ya, santai. Tuhan itu adalah sang pencipta alam semesta. Sang pencipta alam semesta. Yang ditanya definisi pengertian ilah. Ini gue baru mau ngomong, santai dong. Gue baru bangun Edis, gue baru bangun, santai. Kan? Yang ditanya pengertian ilah, Rasid. Iya, ilah itu bahasa Indonesianya apa Edis? Tuhan. Ya udah, biarkan saya berbicara dan kamu diam. Tuhan di dalam Islam itu memiliki arti, definisi, dan lain-lain. Bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, pemahaman Tuhan di dalam Islam adalah sesembahan pencipta alam semesta beserta isinya. Dan penguasa langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan kami memiliki yang namanya perwakilan di muka bumi ini. Yaitu apa? Rasul. Oke? Nah, ketika Anda mengatakan bahwasanya kami menuhankan Nabi Muhammad, memang secara pemikiran orang-orang Kristen yang menuhankan manusia dan analisis-analisis yang dilakukan oleh Edis, ya oke. Ini Rasid nih lari kemana-mana, yang ditanya pengertian ilah, ya, lari kemana-mana. Saya nggak pernah ganggu kamu, Edis. Saya nggak pernah ganggu dirimu loh. Bukan masalahnya kamu kagak nyambung. Yang ditanya definisi ilah. Kamu malah bahas ilah-ilah tertentu. Oke, langsung aja definisinya. Oke, ilah adalah pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi. Selesai. Berarti mereka menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, artinya mereka menjadikan hawa nafsu sebagai pencipta langit dan bumi. Itu orang-orang yang tersesat, tidak memahami arti konsep yang namanya ilah. Berarti mereka percaya hawa nafsunya pencipta langit dan bumi. Mereka yang tidak memahami tentang ilah seperti apa? Bukan, apakah mereka percaya hawa nafsunya pencipta langit dan bumi? Mereka itu siapa? Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Siapa contohnya? Nggak ada di situ disebutin contohnya. Oke, berarti orang-orang yang disebut di situ adalah sesuatu yang menuhankan hawa nafsunya. Oke, menuhankan hawa nafsu itu pengertiannya apa? Orang-orang yang menuhankan uang, orang-orang yang percaya dengan hal-hal mistis, orang-orang yang percaya dengan menuhankan uang itu artinya percaya bahwa uang pencipta langit dan bumi. Bukan, menuhankan apa uang. pengertiannya? Dia berpikir bahwasanya segala-galanya bisa diselesaikan dengan uang. Kalau menuhankan hawa nafsu? Menuhankan hawa nafsu, nafsu itu adalah memiliki uang, itu adalah salah satu nafsu. Berarti kalau menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, artinya mempercayai bahwa hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mendefinisikan tentang Tuhan sehingga dia lupa pencipta langit dan bumi itu adalah pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tidak paham tentang Tuhan itu seperti apa, ilah itu seperti apa, makanya mereka ini repot, teman-teman, repot. Tidak ada repot, saya sudah menjelaskan. Nah, silakan. Waktumu sekarang. Saya aja menjawab setiap pertanyaanmu, kamu yang bertanya, kamu yang gitu kan. Oke, tidak apa-apa. Gue lagi bagus nih. Pokoknya gue bilang gue akan kabur kalau lu mulai menyeleneh. Oke? Lu kabur kalau misalnya teringat dengan perkataan Nora. Gue udah tahu apa yang akan
akan membuat Nah, Rasid kan kabur. mulai. Nah, lanjut. mulai. Tapi gua nggak bawa bahas itu. Gua nggak bawa bahas itu. Loh, Intinya lu makanya sudah antara mengakui, gua sudah sama lu. menyesal kan? Oke. Lu kan udah menyesal. Oh, gentle. Oke, sekarang apa nih? Terima lagi. Oke. silakan. Lalu apa? Mau ditanya? Gini Rasid. Kamu setuju nggak? Kalau orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah, adalah orang yang hidupnya dikendalikan hawa nafsunya. Tergantung. Dia menuhankan yang mana? Dia mengikuti hawa nafsu yang mana? Misalnya begini nih. Orang yang hidupnya itu takluk, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya. Hawa nafsu itu merujuk kepada mana hawa nafsunya? Contoh, hawa nafsu saya merujuk kepada uang, hawa nafsu saya merujuk kepada apa namanya tuh, yang boneka-boneka kecil yang rambutnya panjang, kukunya panjang, apa tuh namanya? Ingat nggak? Apa sih? Gak nyambung Rasid ini memang. Loh, hawa nafsu merujuk kemana? Oke, Hawa gini nafsu aja ini Rasid. merujuk kemana? Kita ke Oke. ayat At-Taubah 31 nih. At-Taubah 31. Ya. Mereka menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Betul nggak ayat itu? Ya itu Berarti alim ulama bisa jadi Tuhan nggak di situ? kalau orang salah kaprah dalam memahami hal itu. Bukan. Mereka menjadikan alim ulama sebagai Tuhan. Ya, Ada nggak ayat begitu dalam Quran? ada. Ada. Berarti ada nggak orang-orang yang menuhankan alim ulama? Saya belum pernah lihat. Bukan kamu belum pernah lihat, ada nggak orang-orang itu? Saya belum pernah lihat. Berarti bohong ayat Quran itu. Yesus itu rabi. Loh, gimana sih ini orang ini? Enggak, saya tanya. Kamu Rasid, kenal tidak? Kita ini Sebentar. tidak membahas apakah kamu pernah lihat atau enggak. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas ini tentang keberadaan orang-orang yang menuhankan rahib-rahib dan alim ulamanya. Oke. Kamu percaya nggak bahwa itu ada? Siapa yang disebut di situ? Mereka orang-orang Yahudi, penjelasan Islam ya, dalam kurung, karena itu dalam kurung. Dan mereka orang-orang Nasrani menjadikan alim ulama mereka sebagai Tuhan. Berarti ada nggak orang-orang yang menuhankan alim ulamanya? Alim ulamanya belum pernah. Kalau di Islam saya belum pernah menemukan Bukan itu. di Islam. Saya nggak ngomong Islam loh. Aduh. Makanya saya bertanya. Dengarkan pertanyaan saya. Kamu menganggap rabi nggak Yesus? Kamu jangan lari kemana-mana dulu. Kok nggak Kita dijawab, itu Edis? sedang membahas Edis. keberadaan. Edis. Jawab. Bahaya ini Rasid. Jawab. Rasid. Kamu menganggap sebentar. Kamu menganggap Yesus ini membahas sebentar. keberadaan. Kamu jangan mengalihkan topik, Rasid. Kamu mau mengalihkan topik. Pertanyaan saya simpel. Ini loh tema kita ini loh, Rasid. Nih loh, tema kita ini loh. Muhammad listen. Tuhanku. Yes, Muhammad listen. Tuhanmu, Yesus Tuhanku. Gimana? Okay, listen to me. Kamu menganggap Yesus itu sebagai rabi juga enggak? Oh jelas lah. Jelas. Ya kalian lah yang kena. Ya berarti ada nggak orang-orang yang mentuhankan alim ulamanya? Lah itu kamu dan barisan-barisanmu semua ke Iya bawah. ada. Ya itu kamu Nah, kalian. menurut Muhammad karena apa? Bukan menurut Muhammad, karena Allah. Menurut Allah. Itu Penjelasan Al-Quran, Muhammad. kan? Penjelasannya Itu Al-Quran. Muhammad. Bukan penjelasan Loh, Muhammad. gimana? Kamu aja nggak tahu di situ Muhammad menjelaskan kok. Gimana? Sejak kapan Rasulullah menjelaskan akan hal itu seperti di luar dari Allah Subhanahu wa taala? Gini. Ya. Jadi waktu itu menurut riwayat kitab Ibnu Katsir, Muhammad lagi baca ayat itu. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan. Lalu datang seseorang bernama Adi ibn Hatim. Dia memakai dalam narasi riwayat itu dikatakan dia memakai kalung salib dari perak. Dia bilang begini sama Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mentuhankan rahib-rahib kami. Lalu apa kata Muhammad? Tidak, kamu mentuhankan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati mereka tanpa batas.
sekalipun yang diperintahkan, dengar dulu, dengar. Dengan cara bagaimana, sekalipun yang diperintahkan mereka itu yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, kalian turuti. Yang demikian itulah ibadah kalian terhadap rahib-rahib kalian, kata Muhammad. Sekarang pertanyaan saya sama kamu, itu penjelasan Muhammad itu benar nggak? Benar, benar banget. Nah, sekarang kalau itu dibalikin ke kamu berarti benar, berarti bisa nggak? Oke, sejak kapan umat Islam menaati Nabi Muhammad tanpa batas? Baik, saya buktikan. Saya buktikan. Kasih waktu ya. Siap. Oh, waktu lagi. Siap. Berarti Udah, kalau misalnya penjelasan itu kasih kepada waktu dulu Muhammad, baru ngomong. Ah, lu ngomong mulu. Kasih waktu dulu baru ngomong. Nih nanti kalau lu dapat koin yang Udah. banyak jangan main Udah solo. saya kasih waktu. Biar kontrakan kebayar. Ah, dah, bro. baik, gini. Pagi-pagi lu gue belum sarapan udah dapetin lu ngomong tiba-tiba ilah Muhammad. Lanjut. Gini. Dengar. Menurut Al-Qur'an darah tuh haram nggak? Haram. Ah, Kemana kalau dia? darahnya Muhammad diminum, berarti dia menuhankan Muhammad nggak? Menurut penjelasannya Muhammad itu. Tidak. Nah, ini kamu standar ganda. Oke, boleh saya jelaskan? Silakan. Oke, pada saat itu Rasulullah SAW adalah seorang nabi, seorang rasul. Mereka sahabat-sahabat mendengarkan bahwasanya Rasul ini haram hukumnya, darahnya, dagingnya atau darahnya disentuh oleh api neraka. Nah, mereka sahabat-sahabatnya adalah orang cerdas. Orang cerdas ini mereka disuruh buang bekas bekamnya. Nah, mereka berpikir, lah iya, ini kan. Nah, ingat, pada saat itu belum ada ayat mengharamkan diminumnya darah, memakan darah, belum ada ayat itu turun, belum ada. Ingat, Islam itu turun ketika ada sesuatu kejadian, baru Al-Quran turun menyelesaikan segala solusi yang ada kalau tidak bertentangan atau kalau bertentangan untuk umat manusia. Pada saat itu ayat itu belum turun dan sahabat Rasulullah itu cerdas. Sahabat Rasulullah itu cerdas, dia mengatakan berarti kalau darah Rasulullah mengalir di tubuh saya tidak terkena api neraka dong. Nah, maka mereka minum. Pada saat itu ketika dia membalik, Rasulullah tahu, dia hanya mengetes. Rasulullah hanya tes, begitu penjelasan perawinya. Memang kedengarannya seperti dongeng, tapi begitu pun juga kalian kalau membicarakan tentang Yesus. Sebentar. Dengarkan. Saya untuk edukasi ya. Jadi dengarkan, hargai saya sedikit. Nah, ketika Rasulullah menyuruh itu, Rasulullah udah tahu pasti dia akan meminum. Nah, begitu dia meminum lalu dia masuk, dia berdiam diri. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu lakukan dengan darahmu ya Rasul? Apa? Ya sahabatku, pokoknya ditanya 3 kali, lalu iya Rasulullah saya meminumnya. Dia mengaku. Karena kenapa kamu meminumnya? Dia jelaskan dengan cara penjelasan saya tadi. Karena kamu adalah seorang rasul, kamu adalah orang yang mulia, orang terpilih, orang terkemuka, dan haram bagimu tersentuh api neraka. Dan aku ingin agar aku juga haram hukumnya tersentuh api neraka karena ada darahmu mengalir di iniku. Rasulullah apa? Rasulullah tersenyum lalu mengatakan haram hukumnya api neraka menyentuh badanmu. Karena apa? Dia sahabat. Dia sahabat yang taat kepada Rasulullah sesuai anjuran-anjuran, oke? Sesuai aturan-aturan. Tidak berlebihan dengan cara apa? Setiap apa yang sudah diturunkan dari Al-Quran, semua tertahan. Minum darah sudah tidak ada. Terus apalagi? Mempunyai istri banyak, lebih dari 4 sudah tidak ada. Banyak sekali. Bisa saya tanggapi sekarang? Oke, silahkan. Baik. Pertama-tama, kamu telah berbohong mengatakan bahwa diminumnya darah itu terjadi sebelum ayat tentang mengharamkan darah. Ini pertama kamu udah bohong. Makasih Mr. Diti, makasih. Sudah bohong. Dari mana Rasid kamu tahu bahwa pengharaman darah itu terjadi setelah peristiwa itu? Belajar. Nggak ada. Belajar dari mana kamu ngarang? Oke, kenapa kamu bisa saya ngarang? Karena nggak ada di situ tertulis begitu. Tidak, Bu. Cerita Rasulullah, makanya ada yang namanya Sirah Nabawiyah. Di mana? Di Sirah Nabawiyah mana? Oke, kamu sudah membaca Sirah Nabawiyah setebal ini? Sudah saya baca. Buku Sirah Nabawiyah karangan Muhammad Hussein Haikal itu sudah saya baca sampai selesai. Oke, nggak apa-apa. Oh, Sekarang gimana? saya tanya. Nggak ada di situ, nggak kayak begitu. Gini. Oke, kalau memang kamu memahami. Nggak, tadi kan kamu udah nanggapi gini. Gantian saya dong. Kamu tadi udah panjang lebar, Rasid. Ya kan? Gini. Kamu bilang bahwasanya waktu darah Muhammad itu diminum, belum ada ayat Al-Quran pengharaman darah. Bohong. Nggak ada narasi seperti itu. Nah, kemudian kamu intinya sudah mengakui bahwa darah Muhammad diminum
Sedangkan dalam Al-Quran darah tuh dilarang diminum. Menurut Muhammad, kalau kamu mentaati seseorang tanpa batas, bahkan dia mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, kamu ikuti, kamu tabrak perintah-perintah Allah itu, kamu sudah menuhankan dia. Jadi menurut penjelasan Muhammad sendiri, sebenarnya kena kepada dirinya sendiri. Nah, apa buktinya mereka memberhalakan Muhammad? Sampai darahnya Muhammad diminum karena percaya bahwa darahnya Muhammad itu anti api neraka. Padahal dalam ayat Quran dibilang, katakanlah, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapku. Muhammad sendiri ngomong dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Kok boro-boro dia jamin orang bisa masuk surga? Ini direkam kan? Ya? Makanya saya bilang kalian itu memberhalakan Muhammad. Udahan. Udahan. Oke. Udah? Waktu? Udah. Mau waktu? Silakan Waktunya waktu diulang lagi. Oh, Waktu iya, lagi silakan. Ya pokoknya pesan gue kalau dapat banyak koin jangan main slot, udah biar kebayar itu. Jangan. Saya tiap slot hari aja lu. nggak tahu apa slot itu. Iya. Loh, saya memang nggak tahu apa slot itu apa. Saya sering dengar, saya bahkan nggak tahu apa itu slot itu. Diam lu. Silakan. Sok muke kayak lu nggak tahu slot lu. Dah. Demi Tuhan, saya nggak tahu apa itu slot. Nggak tahu saya. Silakan. Dim, udah. Nah, ketika kau mengatakan bahwasanya ternyata luar biasanya kamu lebih tahu apa yang saya jelaskan. Hebatlah kau Edis. Oke? Kamu lebih tahu apa yang saya jelaskan tadi. Saya mengatakan ayat itu belum turun. Rasulullah SAW ketika ayat ada yang turun lalu sahabat tidak mengetahuinya, sudah pasti Rasulullah akan memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan akan hal ini. Itu pasti. Dan Rasulullah adalah orang-orang terpercaya. Ingat, saya sedikit jelaskan. Ini giliran saya 5 menit saya jelaskan. Rasulullah adalah dijuluki orang Al-Amin. Bahkan kafir Quraisy, nenek moyang kalian, Abu Jahal, dulunya sebelum menjadi nabi, nenek moyang kalian ini sebelum menjadi Rasulullah, sebelum menjadi nabi, mereka itu juga yang menggelari Rasulullah itu Al-Amin. Rasulullah itu Al-Amin, oke? Nah, makanya pada saat itu dia lagi nyari ayatnya. Lu nggak bisa. Lanjut, saya dengar. Oke, pada saat itu Rasulullah setiap apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pun dari Allah sang pencipta langit dan bumi, dari orang-orang yang memberikan ini aja, yang memberikan apa sih namanya? Yang memberikan amanah kepada Rasulullah, Rasulullah memegang amanah itu. Makanya sebelum Rasulullah menjadi nabi, nenek moyang kalian yang namanya Abu Jahal, nah mereka juga mempercayai bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang yang Al-Amin, seorang yang terpercaya gitu loh. Seorang terpercaya. Kenapa mereka dibenci? Kenapa Rasulullah dibenci pada saat dia menjadi nabi? Nah, kembali Oke, lagi. saya jangan dihabisin semua. Oh gitu, sebentar 2 menit. Buat kamu 2 menit. Nah, setelah Rasulullah menjadi nabi, pasti semua yang diturunkan itu, apapun yang dijelaskan itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena sama seperti di Yohanes 5. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, karena sesuatu yang disampaikan itu adalah sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum turun ayat itu. Kalau Edis bilang sudah turun ayat itu, ya monggo kasih tahu tahun berapa itu kejadiannya Rasulullah dibekam. Turun ayat itu tahun berapa? Sudah? Begitu. Udah kamu habisin ini waktunya ini. Udah habis ini waktunya ini. Iya, masih ada. Ya, terus. Silakan. Baik, saya tanggapi. Jadi gini ya. Jadi teman-teman, kalau ada orang muslim berbicara, maka ada 2 kemungkinan. Dia berbohong level 1, dia berbohong level 2. Seperti si Rasid ini. Muhammad dikatakan diberi gelar sama mereka. Muhammad itu digelari Al-Amin, yang artinya yang jujur dapat terpercaya. Rasid, bagaimana mungkin Muhammad kamu gelari Al-Amin, kalian percaya Muhammad gelar Al-Amin, tapi ini yang kata Nabi SAW dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Lihat itu. Muhammad yang kalian gelari Al-Amin, yang dapat dipercaya, ngajarin orang bohong dalam 3 hal. Oke, apa dalam 3 hal itu? Apa dalam 3 hal itu? Berat. Apa dalam 3 hal itu? Rasid, intinya begini loh.
Apa Bagaimana mungkin? Makasih deh. Dengar Rasid, dengar. Enggak waktu saya. Waktu saya. Ya. Rasid. Ya. Bagaimana mungkin kamu katakan seseorang itu bergelar Al-Amin yang maha jujur, Al-Amin, sang jujur, yang terpercaya, tapi di detik yang sama ngajarin orang bohong. Makanya saya bilang, saya teringat dengan perkataan Yesus. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Jadi begini Rasid, kalau kamu bilang sesuai dengan ayat Quran ya, wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Masya Allah. Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang diwahyukan kepadanya. Tapi di dalam Quran, Muhammad ditegur sama Allah. Muhammad kan mengharamkan yang halal demi menyenangkan istri-istrinya. Terus di mana perkataan bahwa yang keluar dari Muhammad itu adalah wahyu? Masa wahyu ditegur oleh wahyu? Repot pokoknya ngikutin cerita mereka ini teman-teman. Sudah? Silakan. Oke. Karena sudah lari jauh sekali, sudah mengambil ayat-ayat seperti itu. Karena Edis sudah tidak bisa, masih bisa menjelaskan apa yang saya tanyakan nanti kepada kamu. Oh jelas, silakan. Oke, terima kasih. Saya jelaskan yang terakhir kalinya. Ketika kamu menambahkan lagi dari saya juga tahu itu, dan itu guru saya Ustadz Khalid Basalama mengatakan bahwasanya berbohong dalam 3 hal, dan kamu tidak mau menjelaskan 3 hal ini apa artinya, apa demi kebaikan tapi bukan untuk diri sendiri. Karena apa? Orang berbohong itu ada contohnya, maaf semoga Edis adalah orang yang jujur, yang tiap malam dapat koin yang banyak tapi selalu aja kurang, katanya lagi di luar negeri. Ya Edis, ini teknologi, cuman saya kasih tahu, kamu belum tahu saya siapa, cuman ya nggak apa-apa. Dan saya tahu sebenarnya kamu di mana. Cuman gini, kalau dibilang bohong demi kebaikan, dalam 3 hal, berbohong untuk kebaikan, itu apa? Kebaikan apa? Diajarkan di ajaran Islam itu adalah di mana ajaran kasihnya itu, kasihilah musuhmu. Apabila ia memerangimu, maka perangilah balik. Apabila dia sudah menyerah, maka ampunilah. Artinya apa? Di sini ada syarat-syarat dalam mengasihi musuh. Jangan sekedar mengasihi saja, ada juga salah saya. Begitupun juga dengan berbohong. Berbohong itu dalam hal kebaikan. Daripada mengorbankan banyak orang dengan jujur, lebih baik apa? Kita jujur untuk mengorbankan banyak orang. Contohnya, kita ambil cerita singkatnya aja deh. Ketika kita jujur, kita mengorbankan banyak orang, mematikan banyak orang, apakah kamu lebih baik berbohong atau jujur? Mengorbankan banyak orang loh. Sekarang begini, bahkan di agamamu pun pasti diajarkan itu. Tidak mungkin kamu berkata jujur apabila mengorbankan banyak orang. Udahlah, kita sama-sama paham aja lah, gitu loh, akan hal itu. Yang namanya berbohong demi kebaikan, di agamamu pun mungkin walaupun tidak ada ajaran secara detail, tetapi kamu paham akan hal itu. Kan begitu. Jadi kalau mau mengambil tentang sesuatu pembelajaran di dalam Al-Quran itu, kita harus mengetahui dulu manfaat dan tujuannya apa. Tujuannya untuk berbohong itu seperti apa? Ada 3 hal, bahkan kamu tidak menjelaskan kepada saya, tetapi tidak apa-apa, saya akan menjelaskan. Demi kebaikan, demi kemaslahatan, demi semua umat-umat, demi apapun itu. Menjaga kebaikan. Nah, kalau kamu mau narasikan semua, apapun yang itu, narasikan semuanya. Nah, sekarang begini, saya bertanya kepada kamu Edis. Apakah bisa? Coba jawab ya Edis, bisa langsung jawab pertanyaan saya. Saya sudah menjawab semua pertanyaanmu ya. Nanti boleh kamu nanya saya lagi, kita lanjutin lagi. Tetapi 10 menit ke depan, 5 menit pertama, 5 menit ke depan, nanti saya menanggapi jawaban kamu, lalu kamu jawab lagi tanggapan saya. Itu akan 2 kali. Biar apa? Biar adil. Jangan seakan-akan kamu bertanya terus, oke? Untuk edukasi Edis, biar orang mengambil edukasi dalam dirimu, oke? Hari ini saya akan mendikte kamu, saya mulai membelajarkan kepada kamu bagaimana cara diskusi yang baik dan benar. Nah, begini Edis. Ketika Yesus kedagingannya itu adalah Tuhan, pada saat dia ada di muka bumi ini, apakah boleh saya katakan Yesus itu berbohong? Dia tidak pernah mengungkapkan, dia ditanya atau apa segala macam, dia bertele-tele, tidak ada kejelasan di dalam Bible. Bahkan dia selalu mengatakan dirinya utusan, memperkenalkan yang namanya hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus ini adalah Rabi, utusan manusia.
kalian tuhankan. Nah, kembali kepada jawaban yang tadi, menuhankan hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu datangnya dari sini. Di sini, di sini. Oke, mempercayai pokoknya Yesus Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan. Tetapi saya tahu karena Edi seorang Unitarian tidak mentuhankan Yesus, sebenarnya otakmu juga sudah dipakai. Karena apa? Karena kamu sudah memposisikan Yesus di mana Yesus sebagai utusan. Kan begitu? Kamu adalah manusia, cuman ya namanya kebutuhan, kamu memakai segala cara untuk biar kamu mendapatkan yang namanya, ya kita tahulah gitu. Tetapi begini Edis, coba jelaskan kepada saya, apakah boleh saya katakan Yesus tidak jujur? Yesus ini bukan bohong, tapi dia tidak mengungkapkan sebenarnya. Karena apa? Karena banyak korban, tentara Romawi, orang-orang yang melihat dia, yang bahagia, yang apapun itu. Mereka berkorban semua karena apa? Karena ketidakjujuran Yesus. Begitupun juga dengan saya. Membuat saya apa? Membuat saya bingung dan selalu berdebat dengan kamu. Apakah Yesus itu berbohong selama ini, menutupi kebenaran, atau cuma mau ngetes? Kalau dia mau ngetes berarti Tuhan ini Tuhan yang ambigu. Enggak mau, to the point. Tidak mau to the point. Kalau dia Tuhan, dia turun ke bumi to the point, saya adalah Tuhan dan tunduk kepada saya karena saya mau memutuskan yang namanya dosa waris. Selesai. Dan saya terangkat ke sorga, duduk kembali di sebelah kanan Allah Bapa. Walaupun di Ibrani 10 ayat 12 mengatakan duduk selama-lamanya. Kan begitu? Cuman ya udah nggak apa-apalah, kalian menunggu Yesus turun, sedangkan Ibrani 10 nomor 12 Yesus duduk selama-lamanya. Silakan. Apakah Yesus jujur atau dia berbohong atau dia tidak mengungkapkan kebenaran? Silakan. Terima kasih Abang Torch Konsep, makasih banyak. Terima kasih banyak. Subhanallah. Tanggapi ya teman-teman ya. Silahkan. Kita kasih waktunya dulu. Kasih waktunya. Siap. Kontrakan ya, silakan diterima dulu waktunya. Berapa tadi kontrakan? $600 atau $6? Ini waktu siapa ini Rasid? Oh iya, oke. Gue penasaran. Iya. Tapi nanti saya bahas itu. Saya tertarik dengan omonganmu karena Muslim ini memang berdusta terus gini. Gini Rasid ya. Jadi ada satu ayat dalam Al-Qur'an di mana tertulis di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Katakanlah perkataan yang benar. Menurut Al-Quran Rasid, kamu itu disuruh mengucapkan yang benar. Tapi seperti saya bilang, karena kamu menuhankan Muhammad, kamu akan berkelit dan bersilat lidah bahwa bohong itu boleh. Walaupun Al-Quran bilang bahwa disuruh mengatakan yang benar. Tapi gini teman-teman, jangankan Quran dengan Muhammad, Quran dengan Quran aja tabrak-tabrakan. Di dalam surat Al-Maidah misalnya ayat yang ke-89, bersumpah karena terpaksa boleh. Karena terpaksa, sumpah karena terpaksa boleh. Jadi orang Islam ini kalau dibilang jangan bersumpah berdusta katanya, kalau kepepet boleh. Saya bacakan ayatnya. Di dalam surat Al-Maidah. Kapan pertanyaan saya dijawab kira-kira? Saya lagi ngomong kenapa kau potong? Pertanyaan saya kapan dijawab? Oh ya, lanjut. Saya nagih pertanyaan saya. Menerangkan ya, segini. Saya bacakan di surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Dikatakan di sini bahwa jika seseorang, tetapi tidak mengapa jika kamu mengatakannya dengan tiada maksud mengatakannya. Entah apa lagi bahasa apa ini. Lihat nih. Sumpah yang diucapkan dengan tiada maksud mengatakannya. Ini menurut penjelasan para ulama, seperti biasa Quran itu harus dijelasin karena Allah itu kayak seperti kalau ngomong nggak jelas. Ya. Dijelasin lagi bahwa kalau orang terpaksa karena kepepet gitu. Makanya Abdul Somad pernah bilang begini. Babi memang diharamkan, tapi kalau kepepet boleh. Makanya saya bilang mereka ini ajaran-ajaran kepepet. Bohong boleh, kepepet bohong boleh, ini boleh, semua boleh mereka ini sebenarnya. Jadi kapan pertanyaan saya dijawab? Nah, lalu kamu mengatakan kepada saya, apakah Yesus pernah berdusta? Di dalam Bible jelas sekali dikatakan, tipu tidak ada dalam mulutnya. Saya khawatir ini, kamu tidak mengerti definisi dusta. Iya. Ketika
kamu mengatakan kenapa Yesus tidak berterus terang? Karena memang dalam Bible itu ada narasi orang-orang itu mau Yesus itu berterus terang. Sampai berapa lama lagi kau biarkan kami hidup dalam kebimbangan? Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias? Dengar, menurut hukum Yahudi, ini orang-orang Yahudi aja yang tahu ini. Kalau Mesias ngomong, saya Kristen adalah nggak tahu, Mesias. Yahudi doang. Saya lagi ngomong. Kalau Mesias ngomong begini, kalau orang ngomong begini, aku adalah Mesias. Oh, udah pasti itu Mesias palsu. Udah pasti Mesias palsu. Makanya walaupun mereka menjebak Yesus biar ngomong aku adalah Mesias, nggak pernah Yesus ngomong gitu. Karena tahu kalau sampai ngomong aku adalah Mesias, itu Mesias gadungan. Gitu loh. Nah, tidak terus terangnya Yesus mengatakan aku adalah Mesias, itu bukan bohong. Kau bilang bohong? Itu bukan bohong. Nah, saya tertarik dengan omongan-omongan kita yang terakhir ini. Kita agak-agak sedikit melenceng nih teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Udah itu cuma candaan, udah nggak usah baper dulu. Sebentar. Lanjut aja. Masih panjang. Waktu Masih saya panjang, loh. nggak usah baper lu. Waktu saya loh. Oh, iya, Waktu iya, saya iya. loh. Kamu bilang tadi Rashid, itu nomor rekeningmu itu kepala cabangnya itu masih abang saya kan. Jadi si Rashid ini kepala cabang BRI dia. Kakak ipar saya kepala cabang. Kakak ipar dia kepala cabang mana? Apa? Kepala cabang mana? Udah. Nanti gue DM ya. Iya ya, nanti gue DM. Nanti Tapi gua gini kasih Rashid, lengkap, gua kasih ini lengkap. enaknya Ya, saya. ya. Sebentar, waktu saya sedikit lagi, 20 detik lagi nggak nyampe, 15 detik lagi. Gini Rashid. Memang ada pernah orang ngomong begini sama saya. Saya punya teman juga di BRI, dia bilang gini, bro, apa hukumnya kalau sampai anggota Bank BRI itu bocorin identitas nasabah? Ya, betul. Kena lo, saya jamin dipecat dia. Betul, makanya saya dijamin dipecat, dijamin. Makanya saya cuma perkenalkan. Iya, oke, udah ya. Oke. Cie. Terus. Silakan. Oke. Semakin kamu Oke, ada lagi ya. Karena kalau saya membuka di sini artinya apa? Ya kamu selalu dari tadi menjawab semua pertanyaan saya, menjawab semua. Apa? Kamu bertanya, kamu mau menjawab sendiri gitu loh. Kamu menjawab dulu baru bertanya. Kalau kepala cabang, ya makanya saya punya aturan. Saya tahu itu Edis, saya tahu. Saya tahu sekali itu Edis. Nah, ada pembahasan kamu yang sangat menarik. Jadi statementmu itu saya lupa ulangi. Kalau saya mau ulangi, saya lupa statementmu itu apa. Tetapi saya menangkap di sini artinya Yesus takut dengan orang Yahudi. Tuhan takut dengan orang Yahudi apabila Yesus mengaku dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, dia takut dibunuh. Makanya itu dia diem. Makanya dia gak pernah ngaku. Iya gak sih? Coba, iya gak sih? Nih, lu Edis ya, awas lu ya kalau lu ngaku, kalau lu begini. Lu ngeliatin gue terus lu di meja nih, gue pelototin lu nih, Des, ya kan? Lu takut? Iya Ibes, iya Rashid, iya. Tuhan takut sama Yahudi, takut dibunuh, iya gak sih? Iya kan? Iya toh? Kenapa Yesus tidak mengungkapkan dirinya adalah Tuhan? Karena dia takut Ya, langsung jawab ya Edis ya. Langsung jawab nanti 5 menit, langsung jawab. Saya mau mendengarkan begitu indah ketika Edis menjelaskan tentang Kristen dari Bible. Itu sebenarnya itu menjadi edukasi sangat buat kita. Gitu loh. Ketika Al-Quran dijelaskan apa segala macam, itu sudah finish. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seperti apa Al-Quran itu? Seperti apa kitab itu? Dijelaskan seperti apa Tuhanmu, qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana kekuasaan Tuhanmu? Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu Tuhan saya simpel sekali, jelas. Pang. Innani anallaha la ilaha illa ana. Dan dia mengatakan bahwasanya wa isqala Isa ibnu Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullah alaikum. Jelas, sudah. Yesus takut. Aduh. Edis, lihat gua. Lihat.
lu menjelaskan, Yesus tidak mengungkapkan artinya ada yang ditutupi. Oke? Ketika kebohongan kau mengatakan bahwasanya berucap, betul berucap. Sekarang saya tanya, dan kamu memahami apabila kita berbuat jujur, berkata jujur, mengorbankan banyak orang, apa yang kau pilih Edis? Dalam jiwamu, dalam hatimu, dalam hati nuranimu yang paling kecil. Kalau kamu kan, gua nggak tahu lah lu jomblo abadi apa seneng banget lu 501. Nah, kalau gua tahu, kalau lu nih, ibu, bapak, anak-anak atau apa istri dan anak-anakmu, dan lu harus ada di satu momen, lu harus berbohong untuk menyelamatkan mereka. Gue yakin hati nuranimu akan melakukan kebohongan itu. Dan itu tidak bersalah karena kau menyelamatkan orang, Edis. Itu Islam mengajarkan itu. Semua ada keringanan. Karena apa? Karena sang pencipta alam semesta di muka bumi ini adalah sang maha adil. Dia mengetahui bagaimana ciptaannya. Memiliki hawa nafsu, memiliki akal pikiran, memiliki yang namanya batin. Itu sang pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia tahu. Allah maha tahu seperti apa isi hati. Ya Allah, saya mau menyelamatkan orang ini. Maka dari itu maafkan saya apabila saya berdusta. Sesimpel itu Islam, Edis. Sesimpel itu Islam. Nah, kalau lu mengatakan bahwasanya saya bertanya apakah Yesus menutupi sesuatu? Lah, lu memperjelas, semakin memperjelas bahwasanya apa? Yesus takut. Jadinya kan takut. Kan gitu. Nah, gua maaf nih ya, karena gue menganggap hari ini lu nggak ada penghujatan, narasi lu masih seperti ini, ya gue juga membatasi omongan gue. Gue orangnya fair. Kalau lu tahu cara gue diskusi, lu tahu gue orangnya fair. Gue cuman menarik di mana lu mengatakan bahwasanya tidak boleh ada yang mengaku-ngaku Mesias. Kalau ada yang mengaku Mesias, kelar. Padahal Yesus udah berusaha menutupi, tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya gone 3 hari. Ganteng banget gak tuh? Sudah? Dia. Sudah? Silahkan. Baik. Kalau mau, oke. Ini tanggung waktunya saya habiskan, baru waktu kamu. Langsung dijelaskan dalam Bible-mu untuk menjadi edukasi bagaimana pemahaman kami bisa memahami. Bahwasanya apa yang kau pahami itu tentang Yesus menutup-nutupi sesuatu. Apakah bisa dianggap itu berbohong atau tidak jujur? Atau apa itu artinya? Silakan. Dan silakan undang saya akan terima. Baik. Saya tanggapi ya semuanya ya, saya tanggapi. Baik. Keren ya gitu. Tepuk tangan untuk Edis. Kita kasih waktunya ya. Ya. Baik. Sip. Ya, jadi gini Rasid, saya prihatin ya dengan akal kalian yang dari dulu nggak pernah naik-naik gitu. Tadi kan kamu bilang sama saya begini, apakah Yesus itu pernah berbohong kamu bilang? Apakah dia itu berdusta? Karena apa? Karena dia tidak mau berterus terang. Rasid, kamu tahu nggak sih definisi berbohong itu apa? Definisi tidak mau berterus terang itu apa? Apakah tidak mau terus terang? Apakah perbuatan itu adalah bohong? Contoh. Kamu bilang abangmu kepala cabang. Ya kan? Terus gini, kalau begitu kamu udah tahu dong alamat saya di mana. Terus kamu nggak mau ngasih tahu. Saya tanya sama kamu, apakah itu perbuatan bohong? Iya, bukan bohong. Saya tidak mengungkapkan. Saya melakukan hal sama seperti makanya tidak mengungkapkan Yesus. itu bukan berarti bohong. Menurut kamu? Nah sekarang Macam-macam dia teman-teman. Sekarang menurut kamu apakah saya seperti Yesus? Bukan, kita bukan membahas kamu seperti Yesus atau tidak. Yang kita bahas di sini adalah kamu menuduhkan bahwa Yesus berbohong karena dia tidak berterus terang. Tidak berterus terang itu artinya bukan bohong. Aduh, kayak begini kamu nggak lulus-lulus. Nah, kemudian ada narasi kamu tadi mengatakan Yesus takut. Bukan ya, takut. Gini loh. Begini ya. Ada satu keyakinan di dalam agama Yahudi dan itu tidak tertulis. Keyakinan itu tidak tertulis dalam kitab suci. Ya. Dalam agama Yahudi ada satu keyakinan tidak tertulis. Ciri-ciri Mesias palsu adalah dia mengaku saya adalah Mesias. Nah, orang-orang kan bertanya-tanya nih, apakah Yesus itu adalah sang Mesias? Ketika Yesus dibawa ke mahkamah agama, ke Sanhedrin,
Di situ kepala Mahkamah Agama berkata, katakanlah, apakah engkau Mesias? Lalu Yesus berkata, engkau sendiri telah mengatakannya, bahwa akulah dia. Jadi Yesus itu secara tidak langsung mengakui bahwa dirinya Mesias. Di mana Yesus mengaku dirinya secara tidak langsung adalah Mesias? Gini, ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, apa kata Tuhan Yesus? Begini, menurut anggapan orang, siapakah aku ini? Ada yang berkata engkau adalah Yeremia, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau begini begitu. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, murid yang termasuk murid yang sangat menonjol. Dia bilang begini, menurut kamu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.